Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini ya, saya mencoba untuk membahas beberapa soal ya. Ini salah satu soal yang cukup unik ya menurut saya. Dan ini sebetulnya tidak sulit kalau misalnya kita mengerjakannya menggunakan aplikasi. Namun ada kalanya kita tidak bisa memiliki akses aplikasi sehingga kita harus mengerjakannya secara manual. Nah, kalau pakai manual gimana caranya? Nah, di sini ada dua keterangan ya. Yang pertama X kurang Y sama dengan 9, dan kemudian ada 2X ya. 2X ditambah XY sama dikurang 3Y sama dengan 45. Nah, jika A dan B bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan XY, maka hasilnya nah, jadi nanti hasil XY-nya ini saya perkirakan adalah negatif bilangan desimal ya, sehingga kita harus mencari bilangan bulat yang kira-kira mendekati X dan Y-nya itu. Nah, baik, yang pertama kita mulai dengan X kurang Y dan 2X kuadrat tambah itu. Nah, kita coba dengan 2X kuadrat ditambah XY dikurang 3Y kuadrat sama dengan 45. Nah, terus kemudian ini kita coba breakdown ya. Ini jadi bisa kita ubah jadi 2X dikurang 3Y kuadrat ditambah XY sama dengan 45. Terus kemudian ini bisa kita jabarkan lagi menjadi 2X kuadrat dikurang 2Y kuadrat ya, dikurang lagi dengan Y kuadrat ditambah XY sama dengan 45. Yang ini kita bisa jabarkan jadi 2 dalam kurung X kuadrat dikurang Y kuadrat. Yang ini kita bisa ubah ya, atau kita manipulasi jadi XY di depannya, terus dikurang Y kuadrat sama dengan 45. Terus kemudian ini kita bisa jabarkan jadi X ditambah Y. Ini X kurang Y. Terus yang ini jadi Y dikali X kurang Y sama dengan 45. Lalu ini kita bisa sederhanakan ya sebetulnya, cuman saya agak takut nih menyederhanakan bilangan ini karena takutnya X dikurang Y tapi X kurang Y ini udah pasti positif ya, 9 kan. Jadi nggak masalah sih sebetulnya kayaknya ya. Jadi kita bisa jabarkan jadi X kurang Y. Jadi ini jadi 2 kali X tambah Y ditambah Y tutup kurung sama dengan 45. Lalu yang ini X dikurang Y-nya kan tadi sama dengan 9 ya di atas ya. Jadi kita bisa tuliskan 9 di sini. Yang ini jadi 2X ditambah 2Y ditambah Y ya sama dengan 45. Sekarang kita bisa sederhanakan jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 45. Nah, sekarang kita ada suatu persamaan nih, ini seperti ini ya. Tapi kita belum bisa tahu Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Yang pertama kita ketahui cuman yang ini tadi tuh, X kurang Y sama dengan 9. Sedangkan sisanya adalah 2X tambah 3Y. Nah, ini sih sebetulnya kita bisa menggunakan eliminasi dan atau substitusi ya. Ini coba saya garis dulu biar kita bisa nulis di sini. Jadi kita tulis kembali 2X ditambah 3Y sama dengan 45. Yang satunya adalah X dikurang Y sama dengan 9. Nih, kalau misalnya kita kali 2 ya. Ini yang di atas kali 1 kali 2, kita eliminasi gitu X-nya. Ini jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 45. Yang ini jadi 2X dikurang 2Y sama dengan 18 ya. Terus kita kurangkan. Nah, kalau kita kurangkan ini menjadi 5Y sama dengan berapa nih? Kurangkan 35 dikurang 8 ya, 27 ya. Y-nya berarti adalah 5,2 ya. Atau berapa nih? Benar nggak ya, kurang jadi 5. Yang ini jadi 35 dikurang 8, 27, benar ya. Ini kita bagi jadi 5,72 nya sisanya 5,4 ya. Terus X-nya bisa kita cari nggak? X sama dikurang Y sama dengan 9. Berarti X sama dengan 9 ditambah Y, atau sama dengan 9 ditambah dengan 5,4, atau sama dengan 14,4 ya. Nah, sekarang kalau misalnya
tadi X, A dan B adalah bilangan bulat terkecil ya, yang paling dekat dengan itu, maka A itu sama dengan 14 ya, dan B itu sama dengan berapa tadi itu satunya? 5 ya, 14 dan 5. Jadi kalau dikalikan jadi berapa tuh, 50, 70 hasil perkaliannya. Tapi ini bukan hasil yang benar ya, saya merasa ada langkah yang masih salah ya kita lakukan di sini. Coba kita lihat, kita cek kembali bahwa di sini ada yang salah nggak gitu. Ini selama prosesnya tidak ada bermasalah nih sepertinya ya. Ini benar dan ini juga benar, sampai 2x ditambah 3 benar ya. Ini benar ya ke sini. Yang ini bagaimana? Ini juga benar ya. Mungkin ini kalau misalnya kita pakai eliminasi kurang, ini kurang cocok. Coba kalau kita gunakan yang eliminasi lain ya. Coba kita hapus dulu. Tadi kita dapatnya 14 dan 5 ya. Coba kalau kita nggak pakai kurang, eliminasi kurang, tapi kita pakai tambah, sebetulnya nggak terlalu berbeda juga sih kayaknya ya. Coba kalau misalnya yang atas kita kalikan 1 tetap ya, tapi yang ini eliminasinya adalah eliminasi Y gitu. Jadi kita coba eliminasi Y, maka di sini harusnya dikali 1, yang bawah dikali dengan 3. Nah, maka ini jadi 2x tambah 3y sama dengan 45, yang di bawahnya menjadi 3x dikurang 3y sama dengan 27. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jadi 5x ya sama dengan, ini dijumlahkan jadi 72. Berarti x-nya sama dengan 5 dibagi ini 1, terus kemudian sisa 22 dibagi 5 itu ada 4 ya. Masih ya 14, sekian ya, 14,4. Jadi nggak ada yang berbeda sebetulnya. Cuman ini unik ya soalnya. Jadi karena kalau kita menggunakan cara seperti ini, maka hasilnya kita tidak ketemu tuh hasilnya. Ini yang membuat saya curiga tadi, kenapa ini nggak boleh gitu dilakukan. Karena padahal ini boleh aja sih sebetulnya ya. Karena ini menurut saya ini adalah persamaan hiperbolik yang mempunyai dua sisi, sehingga kalau kita cuma ambil yang positifnya saja, ini bisa hasilnya seperti ini gitu. Kalau ambil negatifnya berbeda lagi gitu. Kita lihat ini masih normal aja gitu ya. Coba kalau kita kalikan x kurang y, kita kalikan dengan 2x tambah 3y. Kalau kita kalikan ini jadi 2x kuadrat, terus tambah 3xy, terus dikurang dengan 2xy, terus dikurang dengan 3y kuadrat. Sama ya. Nah benar kan, sama. Berarti sebetulnya nggak masalah sih ya. Oke, di sini ada yang salah pemirsa. Nah, jadi betul ya. Tadi jadi ini kesalahannya ada pada hitungan awal kita ya. Saya hapus dulu. Nah, di sini nih kesalahannya. Ini kan ini harusnya 45-nya dibagi 9 juga kan? Nah, ini di sini mulai kesalahan kita nih. Oke, saya hapus dulu karena ini ada kesalahan ya. Pantas saja ya.
Saya ngerasa janggal gitu. Oke, nah di sini kesalahannya. Ini bukan 45 jadinya, salah nih, bukan 45. Karena ntar kita ganti menghapusnya jadi pen. Yang ini harusnya bukan 45 tapi 5. Nah, gitu kan? Ini 5. Terus kalau misalnya kita eliminasi ya, berarti ini dikali 1, yang ini dikali dengan 2. Nah, gitu. Oke. Ini sepertinya saya sudah merasa berada di jalan yang benar nih. Nah, 2x dikurang 2y sama dengan 18. Nah, sekarang kita bisa gunakan kurang. Kalau dikurang jadi 5y ya. Terus yang ini kalau dikurang jadi negatif 13. Oke, y-nya berarti sama dengan negatif 13 per 5. Itu sama dengan berapa? Negatif 2,6 ya. Nah, sekarang yang x-nya, x sama dengan 9 ditambah y. Berarti 9 ditambah dengan negatif 2,6. Itu hasilnya adalah 7 ya. 7, enggak bukan 7 ya. Sorry, bukan 7. Karena ada koma 2-nya tuh. 6, sekian ya. Gak bisa pilih yang lain ya. Saya mau jadi pen. Nah, ini berarti bukan 7 tapi 6,4 ya. 6,4. Benar gak? Nah, coba jumlahin ya, bener. Nah, sekarang kalau A itu lebih kecil ya, bilangan bulat terbesar yang mendekati X ya, berarti ini A-nya adalah 6. Terus B-nya itu adalah yang paling dekat dengan yang paling besar ya, yang mendekati negatif 2,6 ya, bukan negatif 1. Negatif berapa ya? Negatif 2 ya. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari bilangan bulat terbesar yang kurang dari ini, ya berarti negatif 3 dong ya kan. Nah, yang kurang dari atau sama dengan ini, yang kurang dari ini kan. Kalau saat negatif 1 atau negatif 2 ini lebih dari negatif 2, itu lebih dari negatif 2,6. Ini lebih kecil gitu daripada negatif 2, maka kita ambil yang lebih kecil lagi daripada ini, negatif ini. Maka hasil kalinya adalah A kali B itu adalah negatif 18. Oke, dan untuk yang soal nomor 1 kita coba pindah ke soal yang nomor 2. Oke, kita lanjutkan lagi soal yang berikutnya. Ini katanya adalah faktor ya. 2 pangkat 10 101P ini merupakan faktor katanya. Faktor dari 2020 pangkat 2020. Kalau begitu ya, kalau ini 2 adalah 2 dan 5 ini adalah faktornya, maka seharusnya ini dikalikan ini hasilnya 2020 pangkat 2020 ya kan. Nah, atau kita tuliskan 2 pangkat 101P ya dikali dengan 5 dikali dengan 5 pangkat 101P, itu harusnya hasilnya adalah 2020 pangkat 2020. Oke, nah sekarang kalau kita kalikan, karena ini pangkatnya sama ya, berarti ini kita bisa gabungkan tuh perkaliannya. Jadi 2 kali 5 ya pangkat 101P sama dengan 2020. Pangkat 2020. Nah, ini kalau dikalikan kan jadi 10 nih pangkat 101P. Nah, masalahnya 2020 kalau dipangkatkan ini nih bukan bilangan berpangkat 10 nih, malah 2020 pangkat 2020. Oke. Nah, kira-kira 2020 nih bisa kita ubah jadi 10 pangkat sekian enggak sih? Kayaknya sulit ya.
2020 bisa dibagi 101 nggak? Bisa ternyata guys. Oke, ini 2020 dibagi 101 kan jadi berapa tuh? 10 pangkat 101P ya, sama dengan 2020 pangkat ini 2020 yang di atasnya kita jadikan 101 dikali 20 ya kan. Kalau dikalikan ini jadi 2020 nih. Nah sekarang kalau begitu kita bisa akarkan kedua ruas dengan 101 ya, kita akarkan bilangan 101. Tujuannya apa? Untuk menyederhanakan ini. Jadi tinggal 10 pangkat P sama dengan 2020 pangkat 20 ya. Nah ini P ini saya curiga ini maksudnya bilangan prima ya. Ini kayak suatu clue gitu. Nah tapi ini 2020 nya ini bukan bilangan prima. Nah sehingga ini kita harus menyamakannya ya kedua-duanya. Nah sekarang ini kan kita sederhanakan lagi, bisa ya, yang ini jadi 10P sama dengan ini jadi 101 dikali dengan 20. Nah ini dalam pangkat 20 juga. Nah maka kita bisa dapatkan 10 pangkat P itu sama dengan 101 pangkat 20 dikalikan dengan ini 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 20. 4 kali ini masalahnya 10 pangkat prima ya. Ini 10 pangkat prima kan 2 pangkat prima dikali 5 pangkat prima ya. Nah ini ada residunya 101 nih pangkat 20. Ini agak ribet. Tapi kalau ini kan 101 bilangan prima ya. Sedangkan Sn itu adalah jumlah semua faktor positif dari N. Nah, jadi faktor positif dari N itu, maka nilai maksimumnya ini si faktor positif nih. Ini juga masalahnya P nya kita nggak tahu berapa nih. Ini soal SMP tapi saya jadi gatel pengen pakai logaritma gitu. Kalau pakai logaritma ini bisa sih sebetulnya. P itu sama dengan log dari 2020 pangkat 20 atau sama dengan 20 kali logaritma dari 20. Nah, kayak gini guys. Cuman masa soal SMP pakai logaritma kan? Oke, saya stop record dulu deh. Menyerah nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan membahas soal yang cukup unik juga. Ini soalnya sebetulnya berkaitan dengan konsep ya. Nah, jadi di sini coba perhatikan soalnya. Pada suatu bangun segitiga sama sisi ya, digambarkan lingkaran dengan jari-jari R1. Ya, maksudnya jari-jari yang besar nih ya. Ya, lingkaran yang pertama ini yang sedikit lebih besar, terus kemudian selain itu ya, digambar lagi lingkaran yang lebih kecil, yang dimana dia lingkaran tersebut saling menyinggung seperti ini. Nah, yang ditanya adalah perbandingan luas daerah yang kecil dengan lingkaran yang besar. Nah, sekarang kita coba bahas menggunakan konsep dulu ya. Nah, jadi ini saya sudah siapkan gambarnya ya. Ini seperti ini. Jadi yang pertama perlu kita perhatikan adalah ini adalah yang perlu kita yakinkan bahwa ini adalah segitiga sama sisi. Nah, terus kemudian lingkaran ini memenuhi isi di dalam segitiga ini. Nah, dan juga lingkaran ini memenuhi isi sisa ya yang berada pada bagian ini. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa jari-jari ini berapa sih sebenarnya panjangnya gitu.
Nah, jadi kalau saya di sini ya, saya buat dulu ya, suatu tinggi segitiga sehingga kita bisa tahu tingginya berapa. Kita misalkan dulu ya, atau saya coret-coret langsung aja ya di PowerPoint-nya. Oke, di sini di PowerPoint-nya kita coret-coret dulu. Pertama, tingginya ini ya, tingginya. Ini saya gambar edge, sorry, nggak susah ya menggambarnya ya. Udah nggak apa-apa deh kalau gitu, kita pakai ini aja, pakai gambar yang tadi aja gitu kalau gitu. Oke, nah di sini ya. Jadi kita buat dulu garis tingginya. Di sini saya sebetulnya sudah membuat garis tinggi, saya tinggal munculkan aja lagi. Nah, ini tingginya, tinggi sebuah segitiga ini. Terus kemudian tinggi segitiga ini terdiri dari diameter lingkaran yang besar ya, diameter lingkaran yang besar, terus diameter lingkaran yang kecil, dan sisa bagian ini. Nah, yang perlu kita ketahui adalah berapa sih sebenarnya jari-jari lingkaran yang besar ini. Ya, tapi kan nggak dikasih tahu satuannya ya, tapi kita bisa menggunakan perbandingan tuh untuk mengetahuinya. Yang pertama kita harus tahu titik pusat dulu dari lingkaran ini ya. Nah, titik pusat dari lingkarannya. Nah, saya di sini sudah membuat sebetulnya. Ntar saya munculkan ya. Oke, F, terus kemudian ada garis ya. Nah, ini. Nah, di sini kita sudah yakin bahwa ini pasti siku-siku. Nah, kita gambarkan lagi lah biar lebih meyakinkan lagi ya. Sudutnya siku-siku. Mana ya sudut di sini ya? Intinya sih saya bikin garis tinggi lagi ya, selain garis tinggi ini. Ini saya bikinnya siku-siku, terus di sini juga siku-siku. Sehingga di sini nih ada pembagian nih, ada suatu pembagian. Saya buat lagi deh garisnya satunya. Nah, terus kemudian saya gambarkan garisnya ya. Garisnya dari sini ya. Karena ini segitiga sama sisi ya, pasti tingginya sama semua kan. Nah, sehingga kalau misalnya saya pengen segitiga ini menjadi 3 bagian ya, 3 bagian, ini bisa jadi seperti ini. Sebentar, saya gambarkan poligonnya. Ini bagian yang pertama ya, bagian yang pertama. Nah, terus kemudian ini saya gambarkan warnanya dulu. Nah, kalau kalian lihat ya, bagian pertama ini itu seperti membagi segitiga ini menjadi 3 bagian, benar nggak? Coba perhatikan. Bagian ini seperti membagi segitiga ini menjadi 3 bagian ya. Nah, kalau misalnya saya gambarkan lagi satu bagian yang sama seperti ini, berarti kan ada satu lagi ya. Terus ada satu lagi. Berarti luas segitiga ini sama dengan 3 kali luas ini ya. Benar nggak? Karena kalau saya gambarkan bentuk yang seperti ini, akan ada 3 ya menutupi segitiga ini, sehingga luas segitiga ini sama dengan 3 kali luas ini. Nah, saya misalkan lah di sini panjangnya E ya, dari sini ke sini. Nah, terus kemudian dari sini ke sini Q. Nah, berarti saya ambil gambarnya dulu ya. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, jadi tadi kita punya gambar nih. Segitiganya saya gambar dulu deh, biar atau di sini saya langsung gambar ya. Terus kita tarik ke bawah.
Terus ini kita tarik ke samping. Nah, kira-kira anggap betul lah gambarnya ya. Nah, terus ini siku-siku kan. Ini juga siku-siku. Nah, kalau begitu luas ini ya, luas yang ini sebetulnya bisa kita cari dengan luas segitiga. Nah, kita misalkan di sini panjangnya A. Di sini panjangnya C. Terus di sini panjangnya B. Ini sebetulnya panjang lagi ke sini kan. Berarti ini juga panjangnya C tuh, karena ini juga panjangnya C. Nah, ingat tadi bahwa ini adalah sebetulnya tembusannya ke sini. Tapi karena ini merupakan suatu jari-jari ya, berarti ini juga bakalan sama panjangnya, dan ini juga bakalan sama dengan B gitu, karena ini segitiga sama sisi. Oke, nah berikutnya ini juga C ya. Nah berikutnya kalau kita mau cari luas segitiga yang ini ya, luasnya itu kan luas kan sama dengan setengah alas kali tinggi ya. Berarti setengah dari alasnya apa di sini? C ya. Kalikan tingginya yaitu A. Nah, setengah AC. Yang ini bagaimana? Nah, karena dari sini ke sini ini B, ini C, ini B, ini C, ini pasti ini panjangnya sama dengan A juga nih. Berarti ini luasnya juga sama dengan setengah kali C kali A. Nah, kalau kita gabungkan luas ini, berarti kan luasnya kalau kita gabungkan jadi setengah CA tambah setengah CA. Nah, sama dengan setengah tambah setengah CA tambah setengah CA ya jadi CA ya kan. Nah, berarti luas segitiga secara keseluruhan itu, luas segitiganya secara keseluruhan adalah 3 kali CA. Benar nggak? Karena ini luasnya CA gitu. Ini setengah CA tambah setengah CA jadi CA. Berarti ini luasnya CA juga, ini CA juga. Berarti luas segitiganya secara keseluruhan adalah 3CA. Dimana sebetulnya kalau kita menggunakan rumus segitiga yang secara umum ya, itu kan setengah kali alas ya kali tinggi. Nah, dimana alasnya sebetulnya di situ adalah 2 kali A ya, karena ini tadi dari sini ke sini kan kita pasang A ya. Berarti alasnya 2 kali A, berarti setengah kali 2A dikalikan dengan tingginya. Tinggi. Oke. Itu luas segitiga secara umumnya. Nah, dimana kalau kita kalikan ini jadi AT. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa 3CA ini sama dengan AT. 3CA sama dengan AT. Nah, oke, sekarang mulai kelihatan. Nah, berikutnya apa tadi ya? 3CA sama dengan AC. Nah, nah ini B tambah C ini, B tambah C kan sama dengan T, benar nggak? Tinggi segitiga yang ini, kalau misalnya kita tarik garis lurus ke sana, ini panjangnya bakalan sama dengan B, benar nggak? Karena dari sini ke sini C, maka di sini ke sini harusnya B, karena sama seperti tinggi yang lain kan. Tinggi segitiga ini kan tinggi yang kita ambil dari perspektif ini, ataupun yang dari sini, ataupun yang dari sini kan harusnya sama tuh. Nah, berarti kalau sini ke sini C, berarti dari sini ke sini B. Dengan demikian kita dapatkan bahwa T itu sebetulnya sama dengan B tambah C ya. 3CA sama dengan A kali B tambah C. Nah, berarti 3CA sama dengan AB ditambah AC. Oke, nah AC yang sebelah sini kita pindah ke ruas kiri, jadi 3CA dikurang CA, dapat sisalah 2CA. 2CA sama dengan AB. Coret A-nya kedua ruas, berarti 2C sama dengan B. Di sini kita ketahui bahwa panjang B ini ternyata sama dengan 2C, di mana C itu adalah jari-jari lingkaran yang besar ini kan. Nah, C sama dengan R1. Terus kemudian B sama dengan 2C, atau sama dengan 2 kali R1. Ah, benar nggak? Oke, nah sekarang kita lihat ya, dari sini ke sini ya, sampai sini. Ini kan harusnya panjangnya cuma C ya. Nah, ini C lagi.
Kenapa? Karena B itu sama dengan 2C. Nah, maka dari sini ke sini itu panjangnya C. Yang di sini B, sini C. Nah, sini juga C. Nah, sekarang kita sudah dapat nih jari-jari yang lingkaran pertama. Sekarang kita mau cari jari-jari lingkaran yang kedua. Bagaimana caranya? Nah, pertama kita lihat dulu bahwa ternyata ya tadi kan luas segitiga itu jari-jari luas segitiga sama dengan CA, di mana segitiga CA di mana tadi itu ya, sampai di sini ya. Oh, ini sorry, dari sini kita ambil nih, yang ini kita ambil. Bentar, kita undo dulu, saya tercoret. Oke, nah kita highlight yang ini ya, kita ambil yang ini. 3CA sama dengan AT. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa ini, saya hapus dulu deh yang ini. Biar nah, dimana di sini tadi kita 3CA sama dengan AT. Kita coret A-nya, jadi 3C sama dengan T. Atau C atau jari-jarinya tadi itu sama dengan T per 3. Nah, C jari-jari T per 3. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa di sini ya, ini kalau kita tarik garis lurus, ini akan menjadi segitiga yang sama sisi juga. Dengan demikian, secara logika ya, bahwa kalau lingkaran pada segitiga siku-siku, lingkaran pada segitiga sama sisi, jari-jarinya adalah R sama dengan T per 3. Nah, berarti kalau yang ini, jari-jari yang kedua ini, R yang kedua itu juga bakalan sama dengan T ini ya, T ini per 3. Nah, di mana T-nya itu adalah C panjangnya kan, C per 3 berarti. Nah, atau jari-jari yang pertama bagi 3. Nah, kita sudah dapat nih berarti. Nah, sekarang saya buka slide lain ya. Kita tambahkan slide satu lagi. Nah, tadi kan kita sudah dapat dua hal ya. Yang pertama, jari-jari yang pertama ya. Jari-jari yang kedua ya. Sorry, saya salah coret ya. Coretnya di situ pula. Tadi kita sudah ketahui bahwa R2 itu sama dengan R1 per 3. Nah, dengan demikian luas lingkaran yang kecil ya, atau R2, luas R2 itu sama dengan V kali R2 pangkat 2 ya, atau sama dengan P dikalikan R1 per 3 pangkat 2 sama dengan Pi R1 kuadrat per 3. Dan luas jari-jari yang pertama itu sama dengan Pi R1 pangkat 2 sama dengan Pi ya R1 pangkat 2 ya, tetap karena kita nggak ada satuannya. Nah, perbandingannya bagaimana jadinya? LR2 yang kecil berbanding dengan LR1 yang paling besar itu adalah Pi R1 kuadrat per 3 berbanding dengan, ini kan per 9 harusnya ya, bukan per 3 nih, karena kan dikuadratkan ya, per 9 nih. Nah, ya ini per 9, ini Pi R1 kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal coret-coret dong, karena perbandingan ya, ini coret dengan ini ya, maka tinggal 1 per 9 berbanding 1, atau ya setiap yang dibagi 1 kan tetap ya, jadi 1 per 9 ya, atau sama juga artinya dengan 1 berbanding 9. Jadi jawabannya, perbandingan luas lingkaran yang kecil dengan yang besar adalah 1 berbanding 9, atau yang besar ini 9 kali lipat dari lingkaran yang kecil.
Oke, sekian ya dulu untuk yang soal yang ini. Nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya atau kesempatan yang lain untuk soal yang berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita akan membahas soal ini ya. Diketahui ABCD adalah bilangan bulat positif berbeda yang merupakan faktor dari 2020 dan FPB setiap pasangan bilangan ABCD adalah 1. Nah, jika D diketahui sama dengan BC kuadrat tambah A, maka nilai ABCD ditambahkan semuanya adalah berapa? Nah, kita ketahui ya bahwa faktor dari 2020 itu adalah, saya tuliskan dulu ya. Faktor dari 2020. Nah, 2020. Ini kalau kita faktorkan itu akan mendapatkan nilai paling besar ya 101 itu prima dikalikan dengan 5 dikalikan dengan sisanya adalah 4 atau 2 pangkat 2. Nah, berarti kalau misalnya di sini ada 4 faktor ya berarti yang keempat ini pastilah 1 gitu ya. Nah, jadi karena ini sudah bilangan prima ya nggak ada lagi yang bisa dibagi dari ini. Nah, kemudian keterangannya di sini adalah setiap pasang dari ABCD itu EPB-nya adalah 1. Berarti 101 dengan 5 ya wajar karena sama-sama prima ya pasti EPB-nya 1. 101 dengan 2 juga prima ya. Sama-sama prima jadi pasti EPB-nya 1. Nah, dengan demikian ada dua kemungkinan faktor nilai ABCD. Bisa jadi 101 terus 5 2 dan 1. Nah, ini kan semuanya faktor dari 2020 nih. Kalau misalnya kita cari EPB-nya juga 1. Nah, memenuhi kriteria. Yang kedua ada 2 ya, yaitu 101 5 terus 4 dan 1. Nah, ini juga setiap pasang ini pasti EPB-nya 1. Terus kemudian nggak ada lagi yang lain. Kalau misalnya kita tulis 101 10 dengan dan sebagainya, pasti nanti ada salah satu yang EPB-nya bukan 1 nanti. Kalau contoh ya 101 10 terus 2 1 misalnya. Ini pasti 10 dengan 2 ini EPB-nya bukan 1. Nah, maka ini nggak mungkin. Nah, jadi nggak ada kemungkinan yang lain lagi ya selain dua ini di atas. Nah, terus kemudian ada satu lagi ya bahwa diketahui D itu sama dengan BC kuadrat ditambah A. Nah, D ini pastilah bilangan terbesar karena ini ada perpangkatan perkalian ya. Berarti D ini pasti bilangan terbesar. Maka kita tuliskan 101. Nah, terus pasti karena di sini ada 1 ya pasti yang bilangan yang kalau dikalikan atau yang dipangkatkan itu yang ujungnya 1 ya pasti nggak ada ya selain kalau antara 5 4 dan 5 4 dan 2 ini kalau misalnya dikalikan atau dipangkatkan nggak ada yang akhirnya 1, pasti A-nya 1 berarti. Nah, kita sudah dapatkan bahwa A-nya 1. Karena kita harus mencari bilangan 101 nih. Nah, sekarang tinggal B dan C kuadratnya. Mau kita pilih yang mana? Kalau misalnya B-nya kita ambil harusnya ya C ini yang terbesar kedua ya karena terbesar kedua di sini adalah 5 ya. Kalau misalnya kita kuadratkan aja baru 25. Nah, belum nyampe ini ke 101, maka ini haruslah yang terbesar kedua, berarti 5 kuadratnya. Nah, terus di sini berapa? Nah, sekarang 5 kuadrat kalau dikuadratkan jadi 25. Dikali berapa yang hasilnya harus 100 ya, dikali 4 kan? Nah, dikali 4, 4 dikali 5. Nah, maka di sini udah kita ketahui bahwa A-nya itu 1, B-nya 4, C-nya 5 dan D-nya 101. Nah, dengan demikian kalau kita mau jumlahkan A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 1 ditambah dengan B-nya yaitu 4 tambah dengan 5 tambah dengan 101. Hasilnya adalah 100 berapa? 111 ya. Nah, hasilnya adalah 111. Kok saya tulis 100 lagi? Saya tulis lagi. Hasilnya adalah 111 ya. Hasilnya adalah 111. Nah, kalau dijumlahkan semuanya. Nah, jadi jawabannya 111. Nah, namun di soal kemarin mungkin di screenshotnya itu pilihan gandanya nggak ada 111 ya. Tapi ya kalau misalnya kita mengikuti aturan yang ini ya tentunya hasilnya 111. Kecuali aturannya diubah ya. D sama dengan ya BC kuadrat ditambah A. Nah, ini baru kita bisa tuh
tuliskan di sini adalah 2 dikali 5 ya, kuadratkan tambah 1. Ini jadi 101 gitu. Ini kan jadi 10 pangkat 2 kan 100 tambah 1. Nah, berarti kan hanya APC-nya tadi tambah C tambah D itu sama dengan 1 ditambah 5 1 ditambah 5 iya benar, tambah 2 kan, tambah D-nya 101. Ini hasilnya jadi 7, 8, jadi 109. Nah, ini ada di pilihan ganda. Tapi soal ini harus berubah berarti. Nah, nggak tahu ya, entah soalnya typo atau gimana orang ngetiknya ya. Ini apakah harus ada kurung sebenarnya atau enggak ya. Kalau nggak ada kurung ya berarti jawabannya harusnya 111 dong gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada ada kurungnya ya 109. Oke, sekian ya untuk pembahasan yang soal ini. Kita akan lanjutkan ke soal yang lain. Oke, baik. Berikutnya kita akan membahas soal yang ini ya, soal persamaan kuadrat. Nah, ini sebetulnya ada di pelajaran kelas 9 ya. Jadi kalau yang sudah berada di kelas 9 mungkin kelas 8 pelajarannya. Jadi kalau yang sudah di kelas 9 mungkin ya sekedar mengulang saja ya mengenai materi yang ini. Baik ya, di sini ada akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadratnya ada 2, ini dan ini ya. Katanya akar-akar dari persamaan ini adalah kuadrat kebalikan akar-akar persamaan dari ini. Maka kita harus cek dulu ya akar-akar dari persamaan ini dulu. Nah, misalnya kita tuliskan ya x kuadrat dikurang ax ditambah a kurang 1 itu sama dengan 0. Ini kalau berdasarkan persamaan kuadrat nanti akan ada 2 akar-akar yaitu x1 dan x2. Di mana x1 dan x2 ini kalau dijumlahkan itu seharusnya sama dengan negatif dari nilai ini atau negatif dari negatif a atau sama dengan a. Terus kalau misalnya akar-akarnya dikalikan x1 dan x2-nya itu akan sama dengan yang nilai ini a kurang 1. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai x1 dan x2 ya. Nah, karena dari sini ya kita ketahui bahwa x1-nya sama dengan a dikurang x2 atau sebaliknya ya. Nah, kita misalkan ya di sini kita yang kita ketahui adalah x2 ya. x2 sama dengan a dikurang x1, maka kita bisa transfer ke sini ya. Maka menjadi x1 dikali dengan a dikurang x1 sama dengan a kurang 1. Ini kalau kita kalikan jadi ax1 dikurang x1 pangkat 2 sama dengan a kurang 1. Kalau kita lanjutkan lagi, ini kita pindahkan ya yang a cross ini jadi x1 dikurang a sama dengan x1 pangkat 2 dikurang 1. Ini kalau kita faktorkan atau kita kelompokkan menjadi ax1 dikurang dengan 1 ya, sama dengan x1 kuadrat dikurang 1. Ini kalau kita jabarkan jadi x1 dikurang 1 dikalikan x1 ditambah 1. Dimana di sini masing-masing ruas kiri dan kanan punya ini, maka kita bisa coret jadi tinggal a sama dengan x1 ditambah 1 atau kesimpulannya x1 sama dengan a dikurang 1. Ini x1. Nah, kalau misalnya x1-nya sama dengan a kurang 1, maka x2-nya itu akan sama dengan apa? X2-nya. Kan di sini kan tadi sudah diketahui x1 kali x2 sama dengan a kurang 1 ya. Maka kalau x1-nya saja udah sama dengan ini, berarti x2-nya itu haruslah 1 ya. Nah, dari sini kita sudah dapatkan. Nah, terus kemudian ini kalau misalkan kita akar-akarnya adalah y1 dan y2 ya. Y1 kan katanya kuadrat kebalikan akar-akar persamaan ini. Berarti kuadrat dari kebalikan akar ini atau 1 per x1. Nah, berarti y1 sama dengan 1 per a kurang 1 pangkat 2. Nah, ini untuk yang y1-nya. Atau kita sederhanakan jadi 1 per a kurang 1 pangkat 2. Yang y2-nya bagaimana? Y2-nya itu sama dengan apa? Kebalikan dari ini kan. Berarti 1 per x2 kuadrat sama dengan 1 per 1 ya, pangkat 2 atau sama dengan 1. Nah, jadi y2 juga 1. Nah, sekarang kita sudah dapat y1 dan y2-nya. Nah, tapi kalau untuk persamaan ini kita punya aturan ya. Y1 ditambah y2
itu haruslah sama dengan negatif 5 dari negatif 5B atau sama dengan 5B. Terus kemudian Y1 kali Y2 nya haruslah sama dengan B ya. Nah berarti ini ya sama dengan 5 kali ini kan, Y1 tambah Y2 sama dengan 5 kali dari Y1 plus pula kali Y2. Nah dari sini kita bisa lihat ya, bisa kita ganti juga ya Y2-nya kan 1 nih. Nah, maka kita bisa tuliskan di situ bahwa Y1 ditambah 1 sama dengan 5 kali Y1 ya. Nah, ini kita bisa pindahkan Y1 ke sana jadi 4Y1 sama dengan 1 ya. Berarti Y1-nya sama dengan 1/4. Itu Y1. Y2 tadi kan sama dengan 1. Sekarang kita sudah punya nilai Y1 dan Y2, X1 dan X2 juga sudah punya. Maka kita bisa cari nilai B-nya. Nah, ini saya tambah satu slide lagi ya. Sebentar. Kita tambah satu slide lagi. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah dapatkan bahwa X1 nya sama dengan A kurang 1 ya, X2 nya sama dengan 1, Y1 nya sama dengan 1/4 dan Y2 nya sama dengan 1. Nah kita sudah punya ini. Terus tadi sorry, Y1 dikali Y2 sama dengan B ya kan. Nah Y1 kali Y2 sama dengan B. Dari sini kita kan dapatkan Y1 sama dengan B. Nah, karena Y1 sama dengan 1/4 berarti B sama dengan 1/4. Terus kemudian tadi X1-nya sama dengan kurang 1 ya. Nah, sedangkan tadi X1 dikali X2 itu kan sama dengan A kurang 1 ya. Nah, berarti karena X1-nya 1 ya, berarti di sini ini kembali lagi ke asal ya. Enggak, bukan di sini tadi. Bukan dari sini ya. Kita hapus dulu sebentar. Hapus. Bukan ini maksudnya. Tadi kan Y1 dari Y1 ya. Y1 itu kan kuadrat kebalikan dari X1 ya. Sudah kita gambarkan sih tadi sebetulnya. Mana Y1 itu sama dengan 1/X1 pangkat 2 ya. Dikuadratkan atau jadi 1/A kurang 1 kuadrat. Nah, sedangkan di sini Y1 itu sama dengan 1/4. Nah, maka udah pasti ya otomatis bahwa A kurang 1 kuadrat itu sama dengan 4. Maka A kurang 1 sama dengan akar dari 4 atau 2. A sama dengan 3. Dan B nya di sini 1/4. Maka hasil perkaliannya adalah 3 dikali 1/4 atau sama dengan 3/4. Oke, sekian pembahasannya untuk soal yang ini. Kita lanjutkan lagi ke soal yang berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas soal yang berikutnya ya, yaitu ke dalam sebuah kerucut dengan volume 500 pi dengan jari-jari 10 akan dimasukkan sebuah limas persegi. Volume limas persegi terbesar yang mungkin dimasukkan ke dalam kerucut adalah, nah kita tinggal lihat di sini gambarnya. Nah, pertama kita visualisasikan bahwa kerucut itu yang lebih besar dari limasnya ya, wajar ya, karena kerucut itu kan alasnya lingkaran ya, sedangkan limas itu alasnya berbentuk persegi. Nah, berarti perseginya itu berada di dalam lingkaran, sehingga kerucutnya itu berada di luar dari limas. Nah, limasnya berada di dalam lingkaran. Nah, dari sini sebetulnya kita ketahui bahwa jari-jari dari alas kerucut itu ya, kalau dipanjangkan sehingga menjadi diameter lingkaran alasnya itu sama dengan diameter dari persegi tersebut. Nah, kalau kita ketahui seperti itu. Terus kemudian tingginya sama nih, tinggi antara kerucut dan tinggi limas. Nah, maka kalau kita mau cari
volume dari limas ini, maka kita harus tahu tinggi dari kerucut ini, kemudian kita harus tahu juga luas dari alas limasnya. Nah, dengan menghubungkan jari-jarinya. Sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, tadi kan kita sudah dapat visualisasinya nih. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara kita mendapatkan tinggi dan mendapatkan nilai volumenya. Yang pertama kita tulis rumus dulu ya. Volume kerucut itu ya adalah sepertiga dari pi r kuadrat dikali t. Nah, sedangkan di sini volumenya nilainya adalah 500 pi. Nah, maka dari sini kita sebetulnya sudah bisa menghitung ya, V-nya kita bisa hilangkan dari kedua ruas. Kemudian jari-jarinya kan 10 nih. Maka ini jadi sepertiga kali 10 pangkat 2 dikali T sama dengan 500. Nah, 10 pangkat 2 jadi 100 ya, per 3 T sama dengan 500. Maka T sama dengan 500 dikali dengan 3 ya, per 100. Coret-coret ya. Jadi dapatlah 15. Ini tinggi dari prisma maupun tinggi dari limas maupun kerucutnya, karena tingginya sama tadi kan kita sudah lihat di visualisasinya. Terus kemudian sekarang kita mau lihat berapa dari luas dari alas limasnya. Nah, sekarang kita lihat dari sini ya, karena alasnya kerucut ya berupa lingkaran dan alasnya limas persegi itu berupa persegi, maka kita bisa lihat visualisasinya bahwa diameter ya, diameter dari lingkaran itu sama dengan diameter dari persegi. Nah, luas persegi diketahui ada dua ya. Yang pertama sisi kuadrat, yang kedua adalah setengah dari diagonal kuadrat. Nah, berarti diagonalnya ini sama dengan diameter ya, sama dengan berarti setengah dikali D-nya ya, berarti diameternya. Nah, tadi diketahui bahwa jari-jarinya 10 ya, berarti 20 kuadrat sama dengan setengah dikali 400 atau sama dengan 200. Itu luas perseginya. Nah, sekarang volume dari limas berapa? Nah, volume dari limas itu rumusnya adalah sepertiga luas dari alasnya ya, alasnya dikalikan dengan tinggi. Luas dari alas atau luas perseginya adalah 200, berarti sepertiga kali 200 dikalikan dengan tingginya yaitu 15. Nah, sekarang dapatlah 1000. Jadi jawabannya luas maksimal ya, volume limas persegi yang maksimal di dalam kerucut tersebut adalah 1000. Oke. Ini cukup pembahasan untuk soal yang